Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Rabu 15 Januari 2025. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat perlindungan-Mu yang kami boleh terima sepanjang malam tadi. Lewat tidur nyenyak kami, Tuhan senantiasa menopang kami, membimbing dan menjaga kami sepanjang malam tadi. Dan Tuhan sendiri juga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena lewat campur tangan-Mu kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tubuh, jasmani, dan rohani. Tuhan senantiasa memelihara kami, menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini. Apa yang kami rencanakan, kerjakan, kiranya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan yang kita mau renungkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu pun meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari Dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga
aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan Injil hari ini mengisahkan tentang Ia menyembuhkan banyak orang yang memiliki berbagai macam penyakit. Kisah kesembuhan ibu mertua Petrus, di mana Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani, namun Dia datang untuk memberikan kesembuhan rohani, yakni pembebasan manusia dari rantai dosa. Setelah semua yang dilakukan di sana, Yesus segera pergi mengajak murid-muridnya, di mana Dia katakan, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Nah, anak-anak, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus mengunjungi keluarga muridnya dan menyembuhkan mertua Simon yang sakit demam, dan juga mengusir roh-roh jahat serta banyak orang sakit lain yang disembuhkan oleh Yesus. Di sini Yesus menunjukkan mujizat kesembuhan jasmani. Ini dilakukannya sebagai suatu tindakan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang melimpahkan nubuat kepada para nabi, dan juga untuk mendukung pengajaran yang akan diberikan, seperti yang terjadi pada penggandaan roti dan ikan untuk menjelaskan tentang Ekaristi. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk dunia. Semua pelosok dimanapun kita berada, menjadi permenungan bagi kita adalah apakah kita menyadari kehadiran kasih dan karunia Yesus di dalam setiap langkah hidup kita? Ataukah kita sering lupa dengan kehadirannya yang menemani dan membimbing langkah hidup kita? Seharusnya kita semakin dewasa untuk semakin mengenal kasih Allah dalam diri Yesus Kristus dan berani menjadi saksinya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini dituntut untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya, jika kita percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, pasti apapun yang kita alami, beban kehidupan, pasti Tuhan selalu meringankan segala beban-beban itu, segala persoalan itu, asalkan kita mau datang dan percaya kepadanya. Pasti Tuhan menolong, menjaga, memelihara kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tahun 2025 ini
menjadi tahun berkat untuk kita, karena kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan rezeki yang cukup, serta kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, saya mengajak kita semua untuk selalu tetap bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, seperti yang dialami oleh ibu mertua Simon tadi ini. Dia tidur, tidak bisa bangun karena demam. Namun di sini karena dia percaya kepada Tuhan, Tuhan datang dan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita sakit, kita percaya dan selalu berdoa kepada Tuhan agar penyakit penderitaan yang kita alami ini bisa pulih sembuh lewat doa dari kita, lewat obat-obat yang kita minum. Tentunya juga kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.